Baik. Sekarang kita langsung masuk kepada praktek ya. Ini cuma satu ini. Hah? Itu anti ini? Itu jenazah? Masuk lagi deh. Oke ya. Jadi nomor satu kali kalau kita mau melaksanakan fardu kifayah ini, yang harus dipastikan orangnya itu memang sudah betul-betul mati. Cuman Ya jangan sampai orang yang belum betul-betul mati itu sudah pesan kain kafan. Bahaya itu. Sudah betul-betul innalillah wa inna ilaihi rajiun baru kita pesan kain kafan. Ya. Siapa ada calon? Wah, hati-hati ya. Biasanya kalau ikut praktek nanti lama-lama meninggal ini. Lama-lama ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah tali. Tali ini langsung kita gunting. Kenapa dia mesti didulukan? Karena dia paling bawah. Susah nanti kalau sudah dikembang, dimasukkan tali itu sulit. Jadi ini ya, tali yang pertama kita gunting ini untuk panjangnya. tali. Go. Tarik. Ini nanti direncanakan untuk mengikat bonbonnya, pocong atasnya. Makanya tidak terlalu panjang. Ini kemudian di bawah kita agak-agak saja. Ini mungkin untuk lengan. Oke, untuk lengan. Ini kemudian untuk pinggul. Ini nanti posisinya untuk lutut. Ini untuk bawah telapak kaki. Jadi Bapak Ibu sekalian, berapa ada jumlah kalinya? Kenapa 5? 5 rukun Islam. Lagi? 5 waktu sholat. Lagi? Gak ada kaitannya itu. Pancasila. 5 Pancasila, NKRI harga mati. Ya, maksud saya ini gak ada kaitan. Kenapa 5 Ustaz? Saya mau 5. Selera saya. Bila lain mau 6, ya buat. Saya mau 9, silahkan. Tidak ada dalam hadis tuntunan apapun jumlah kali harus sekian. Yang penting jenazah tergulung. Jadi maksud saya jangan mengada-ngada. Kaki tengah. Oh, sedikit kali Ustaz, karena bayi. Bayi sedikit kali. Maksud saya jangan mengada-ngada. Oh, jumlah kalinya kurang itu mesti sekian kan? Itu tergantung selera Bilal. Kenapa Ustaz 5? Saya rasa cukup. Posisi lutut, pinggul, lengan, atas bawah cukup saya rasa. Oh, saya perlu nanti perut ikat. Maksudnya kita yang memiliki keyakinan 5 jangan nyalahkan yang 7 jangan merasa benar harus 7. Itu dulu. Paham itu? Nanti kalau kita tuntut, oh mesti segini, apa dasarnya? Jangan ngada-ngada, nggak boleh. Ini syariat. Kita harus ada pegangan. Kemudian setelah tali terbentang, kita bentang lapis pertama. Ini Bapak Ibu sekalian, si terpal ini pengganti tikar pandan. Di sini masih ada tikar pandan nggak? Masih banyak. Kalau di Medan hampir nyaris nggak ada. Di Medan ya. Artinya ya bidangnya cukup. Kecuali mungkin ada yang meninggal itu keturunan raksasa. Sehingga nggak cukup ini. 1. Kemudian koyakkan lagi kain yang kedua. Ini atau lagi berantakan. Nah, ya. Ini kain kedua. Ini kita contohkan laki-laki ya Bu. Karena bedanya hanya 1 aja, jumlah kain.
Si perempuannya 5, laki-laki 3, begitu sudah. Baik. Berapa lapis lagi? 1 lapis lagi untuk laki-laki kan? Maka lapis terakhir itu akan kita kembang setelah kita meletak kapas. Ingat ya, lapis terakhirnya akan kita kembang setelah. Ini kan plastik ini kan agak ribet ini untuk dibuka. Jadi saya kasih cara buka praktis saja. Dia diginikan aja. Dia lebih mudah membukanya. Ini kapas sebelum ada lapis ketiga kita taruh untuk bantal. Posisi bantal itu 1 jengkal lebih dari ujung kain. Karena lebihnya itu nanti kita buat untuk bombonnya. Kalau kita letak di sini nanti nampak ubun-ubunnya. Tertutup dia. Ini ada alasan kenapa mesti dibawa. Karena supaya bisa dipelintir ujungnya. Ini bantal praktis. Kalau ibu-ibu pandai taruh bunga itu silahkan. Tapi ingat tidak mesti seperti itu. Ya kan? Ini kita lagi belajar mesti yang ringan-ringan. Supaya jangan ada beban, payah kali nggak bisa aku. Harus bisa semua. Minimal untuk menyelenggarakan orang tercinta kita ketika meninggal dunia. Itu minimal, itu targetnya begitu. Ya, berdirilah dengan diri sendiri. Aku yang harus mandikan ayahku, emakku, ya kan, orang-orang terdekatku. Makanya mesti bisa, nggak mesti pintar. Yang penting bisa dulu. Kalau pintar itu sudah ahlinya kan. Ini, jadi kalau nih orang bokek gitu bantalnya, bokek mana? Ya ada bunga-bunganya nggak buat. Nggak apa-apa, kita nggak boleh merasa mesti begini, mesti begitu. Ya, nah ini tilamnya. Biasa dulu pakai tilam apa? Spring bed. Bantal biar lebih kelihatan nyaman dikasih apa? Kulit. Spring. Maka lapis ketiga itu sebagai springnya, jadi nggak kelihatan si bantal sama si tilam tadi. Nah kalau untuk yang perempuan Bu, ini dibuat di lapis berapa? 4. Jadi 1 lapis sebelum terakhir dibuat lagi. Itu hebatnya Islam. Untuk perempuan yang sudah nggak bisa bergerak lagi pun masih lebih banyak kainnya. Nah jadi kelihatan dia seperti rata, nggak ada yang dinampakkan karena selesai. Habis. Inilah sunnah Nabi. Cuman 3 helai. Jadi saya pernah memberikan keterangan di depan komunitas Muhammadiyah. Mereka bilang kami nggak mau lebih dari ini, hanya seperti ini aja. Ya udah nggak apa-apa. Letakkan jenazah, gulung. Nah, cuman kebiasaan kita atau kebiasaan juga bapak ibu yang pernah itu dikasih lagi dalaman. Dan itu bagi yang mau. Nggak mau nggak apa-apa. Ini udah cukup. Praktis kan? Kan gampang kan? Kira-kira bisa nggak boleh? Nah, doakan ada yang kain bajunya. Jadi kenapa ada kain baju Ustaz? Nah, saya tanya sama abang ini, abang kita pakai jubah kan? Kira-kira ini pakai jubahnya atau ada dalamannya? Nggak langsung kan? Nah, itu umpamanya. Jadi si jenazah ini mau kita perlakukan seperti orang hidup. Kain baju ya. Kain baju ini Bapak Ibu, dia dari kita belum dikoyak. Dia begini ha. Ini kita koyak sedikit aja lah. Cara ngoyaknya kan begini kan. Dilipat. Ambil sisi lipatannya. Jangan sisi luar, sisi dalam. Telunjuk kita agak dingin sedikit. Untuk ambil batas guntingannya. Digunting, kemudian dibelokkan. Nah. Hanya untuk masuk kepala aja. Nggak sulit. Lipat, gunting bagian dalaman sepanjang telunjuk, beres. Jadi kan? Nah, kita letak di sini. Pas dekat bantal. Bagian atas kita buka untuk nanti masuk jenazah.
Ketika masuk ke jenazah, naik lagi ke atas. Boleh nggak dipindah dari kamarnya? Hah? Boleh, kenapa rupanya? Asal tekan kotor kakinya. Jangan langsung tidak. Nah ini kensaro. Sama seperti saya bilang tadi dalamannya. Ya. Ini kita letak di agak-agak aja. Mana kira-kira posisi pinggulnya? Nah, letakkan dulu. Nah, selesai. Masuk jenazah, tutup. Habis. Selesai untuk kain kafan. Ada Cawat itu akan kita kenakan nanti di kamar mandi. Jangan di sini. Ini cawat. Nanti kita kenakan di kamar mandi. Kenapa? Sebab nanti ketika mengangkat jenazah dari kamar mandi ke kain kafan, kalau itu nggak terlindung, kemungkinan bisa kelihatan. Oh tadi udah kain Ustaz. Kain itu jangan digulung habis, nanti susah ambil di sini. Jadi dari pemandian mau kemari, itu kain panjangnya hanya menutupi bagian atas saja. Bawahnya jangan sampai digulung habis. Susah nanti di sini, jadi hamburan nanti ini. Jadi suatu kali saya pernah masuk luar, tinggalkan jenazah, sampai diangkat tergulung kain panjang tuh pada jenazah. Itu kesulitan bagi kita. Jenazah mesti diangkat lagi, ditarik lagi. Kalau ditarik paksa ini tabur ini. Karena tidak dijahit, hanya sudah. Makanya cawat dipakai di sana menghindari agar kain jangan melilit badan jenazah. Itu kan haram kalau kelihatan auratnya, gitu kan. Jadi cawat dipakai di mana? Di kamar mandi. Ini bagi yang mau. Kalau kata bilang saya pakai di tempat, ya silakan. Urusan dia itu. Tidak mesti di kamar mandi. Ini kan cara kita ya. Mana kira-kira yang baik dan lebih baik. Habis. Oke baik. Saya mau tanya dulu dengan kita, mana kira-kira yang lebih baik? Jenazah itu dimandikan seperti ini atau di pangku? Yang dipakai ini. Kenapa setuju pakai ini? Tadi abang lihat. Kenapa Bu? Ibu pernah buat gitu? Yang dibalikkan ibu atau ibu dibalikkan? Ya, oke. Sebenarnya mana-mana oke. Cuma kita kaji dari segi fikih. Jika di pangku, ini jika di pangku ya, itu kita tidak bisa memprediksi kebersihan itu 100%. Karena ada sisi yang kita sulit untuk membersihkan itu sebelah sini. Kan di pangku kan sebelah sini kan susah. Bolak-balik. Kemudian bagaimana kita mau membersihkan di tempat basah? Basah itu kainnya. Ya kan? Bagaimana kalau kain yang mampu kena kotoran? Jatuh itu ampas ke bawah. Ya, kita gini kan lah jatuh lah memang benda itu. Tapi kan masih ada di situ najisnya. Karena dalam keadaan basah. Sementara mayat masih di atas itu. Itu secara fikih ya. Gimana tuh Ustaz? Nggak tahu saya. Tapi kalau saya ditanya tetap menganjurkan pakai ini. Oh enggak Ustaz, kami kan banyak keluarga. Anak-anaknya ada, nanti bilang orang apa dibilang orang. Kesian lah Ustaz, kalau turun sini. Ini kalau cerita kasihan ini mau dibersihkan. Bukan cerita kasihan itu gak kasihan. Bukan cerita ada tuh anak keluarga, ini mau dibersihkan. Nah, ditambah lagi secara medis, jika jenazah itu ada virus, mutlak yang mampu kena. Jika jenazah itu kan berminyak nih. Sebelum meninggal dia keluar minyak itu. Lendir-lendir itu. Maka dipakailah sabun telepon yang banyak mengandung soda. Jadi telepon itu banyak mengandung soda. Bisa dikirimkan, dia mudah lebih kesat. Itu kenapa harus sabun telepon. Makanya kita pun kalau kira-kira mau bersih pakai itu nggak apa-apa juga nanti. Ya. Sebelum dipakai dan betulan pakai itu sering-sering. Kan gitu, nggak apa-apa. Kalau dia senangnya Sunsil, Lifebuoy pakai nggak apa-apa. Yang si mayat ini nggak apa-apa. Yang penting itu didulukan karena dia banyak sodanya. Bisa lebih kesat badan jenazah itu. Ya, nah kalau pakai ini secara fikih lebih kelihatan kotoran-kotoran itu. Balik saya kata ibu, bersihkan. Pas dia mau turun tangan lagi, bersihkan itu.
Bisa dilap sekering mungkin ini bisa dilap. Ya kan? Kemudian medisnya kita terhindar karena kita nggak kontak langsung dengan dia. Ya kan? Itu. Tapi tidak juga menyalahkan yang pakai pangku. Hanya lebih baik pakai ini. Sekiranya disuruh pilih pakai ini. Oke? Tuh, selesai. Yang kedua, siapakah orang yang paling berhak memandikan jenazah ini? Hah? Kalau nggak paham nggak boleh. Yang lebih berhak, yang lebih baik. Haknya. Oh ini hakku ini katanya. Keluarga siapa? Yang meninggal. Bukan keluarga bilang. Maka jawabannya orang yang paling berhak memandikan jenazah itu adalah orang yang pernah diwasiatkannya waktu hidup. Jadi kalau saya berusaha sekarang, nanti kalau saya meninggal, mandikan saya ya. Inilah yang paling berhak. Maka keluarga harus menyampaikan, Pak, saya pernah datang orang ke rumah, Ustadz ayah saya meninggal, tolong mandikan. Lah, kok jauh kali saya bilang. Radian ada bilang, kan ada abang itu, enggak usah, ini wasiat almarhum. Oh karena wasiat kita ngerti, saya datang. Dan saya nggak peduli sama bilas tempat. Gitu ngambil area. Tujuh itu. Hasilnya komisinya mana? Kalau nanti bagi dua. Bagi dulu nanti dia amplopnya saya isinya. Nah, ya kan? Jadi orang yang paling berhak memandikan jenazah itu adalah orang yang diwasiatkan waktu hidup. Sudah wasiat belum? Belum pernah diwasiat. Mana tahu besok mati? Jangan main-main sama mati. Apa kita pandang lagi? Jangan. Orang yang meninggal ada wasiat lebih baik daripada orang yang meninggal tanpa wasiat. Wasiatkan. Wasiatkan. Setelah tidak ada orang yang diwasiatkannya, barulah jatuh kepada ahli keluarga. Bukan Bilal itu nggak dipakai itu. Bilal siapa itu Bilal? Nggak kenal sama Bilal. Ya kan? Orang yang paling dekat. Yaitu siapa? Makanya belajar. Ayah meninggal, mak meninggal, kita yang ambil alih sebenarnya. Bukan orang lain. Mereka nggak belajar, asik ngurus dunia aja. Pas mati ma'awak, baru panggil Bilal. Kita bilang innalillah, Bilal bilang alhamdulillah. Dapat duit. Ya. Nah, siapa itu keluarga? Sesuai urutan waris dalam fikih. Kalau yang meninggal saya, ada nggak ayah saya? Nggak ada, berarti anak saya. Dari atas. Kalau meninggal istri saya, ada nggak emaknya? Masih ada. Emaknya yang lebih berhak. Kalau kata emaknya, kalian aja lah, baru kalian aja. Jadi dipatuhi itu urutan-urutannya itu. Ya, itu kalau kita mau sesuai dengan aturan agama. Boleh nggak suami mandikan istri? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Boleh. Ya kenapa boleh? Boleh. Fikirnya boleh. Yang istri dia kok. Oke. Lagi hidupnya boleh mandikan, nggak boleh kita meninggal. Benar nggak? Waktu ibunda Aisyah kurang sehat, Nabi menghiburnya. Lau mutti qabli la ughassilannak. Sekiranya kau wafat sebelum aku, wahai istriku, aku berjanji akan memandikanmu. Itu hadis tentang dasar boleh pasangan memandikan pasangannya. Bukan nyambut tamu, Bu. Air sabun, air mutlak, jeruk purut dan kapur barus jika ada. Nggak ada udah jangan repot-repot. Jangan dibilang harus ada, cari itu. Kalau ada jeruk purut jeruk sangkis saja, nggak usah. Mau bikin jus apa? Nggak usah, ada itu. Ada syukur, nggak ada. Nah, naik main, jangan main ini. Wah, mau dengerin. Ya buka Israel juga ya. Karena jadi kayak kesan. Bukan lagi gitu. Bukan lagi. Ini Bapak Ibu, tidak ada apapun selain ini. Jadi semua dibuka, hanya ini yang ada. Nah, berapa? Kita anggap itu buka semua lah ya. Nah ini, tutup ini.
Tutup. Nah, ini buka semua. Sebelum kita basahi, kita periksa dulu. Ada nggak mungkin kalau dari rumah sakit, perban-perban yang melekat, plaster-plaster, getah-getah, periksa dulu. Kalau tato biar aja. Kalau tato selalu menikmati azab kubur aja udah. Ya, nggak ada urusan kita lagi. Yang kita tengok hanya yang bisa dicabut. Kuku-kuku itu dah lagi dipotong-potong, menyakiti jenazah. Tapi tentang Ustaz udah bersihkan sebisanya udah. Itu urusan dia itu. Kenapa waktu hidup malas potong kuku? Masih main tanah, ya kan? Ya. Kita periksa giginya, asli. Masuk. Asli. Masih cabut. Kalau asli jangan dicabut. Untuk apa dicabut kalau asli? Tapi kalau palsu ambil. Jika bisa. Gitu, jangan dipaksa. Panggil dokter gigi dibawa bank. Nanti tabuknya baru tahu kan. Gigi palsu itu ambil jika bisa. Kalau enggak jangan dipaksa. Sampai gini-gini haram, menyakiti jenazah. Haram. Sampai kadang pernah ada orang yang manggil dokter gigi berdarah-darah itu karena dia pakai behel. Cuman selipnya saya pulang dokter gigi masuk. Andai kata saya di situ saya akan larang itu semuanya. Mamanya manggil karena tidak ngerti hukum, nggak pernah ngaji, lebih sering karaoke ketimbang ngaji. Itu hidup. Ya nauzubillah ya. Ambil jika bisa. Jangan dipaksa, oh mesti diambil Ustaz, itu bukan ciptaan Allah, jangan ketinggian kaji. Itu bukan benda yang bermanfaat. Kalau kita ambil paksa untuk siapa? Ada pakai? Kecuali giginya emas, wajib diambil karena emas itu bermanfaat. Kalau ada orang yang berkeyakinan harus diambil, kita tantang dia. Bagaimana dengan perempuan yang ketika hidupnya pakai spiral? Ambillah, bisa. Bagaimana orang yang pernah operasi jantung pakai ring? Ambillah. Bagaimana orang pernah belanggar pakai pen? Ambillah. Jangan sok tahu. Hanya kita bilang ambil jika bisa. Nggak bisa ya sudah, bawanya mati. Ya, jadi jangan bersetegangan urat gara-gara itu akibat nggak ada yang paham. Jadi sosok ngerti semuanya. Silahkan tetap diambil jika bisa. Nggak bisa udah. Makanya kalau mau diambil dari semalam, sudah meninggal masih lembut, ya kan? Ini udah berapa jam, udah kaku dia, nggak bisa lagi udah. Nah itu yang pertama ya. Sudah kita kira-kira tengok bersih, baru disiram air. Benar. Posisinya kanan apa kiri Pak Ustaz? Posisi apa itu? Yang memandikan itu. Posisi memandikan, kalau ditanya silakan ambil sebelah kanan. Karena kanan termasuk posisi yang disunahkan Nabi. Ya, at-tayamun dalam fikih selalulah mendahulukan yang kanan. Cuman kalau memungkinkan. Jangan gara-gara mau kanan dipaksa oleh kiri. Tidak usah. Jika bisa. Kan dia nanya yang terbaik. Gak bisa ya udah mana-mana aja. Ya. Posisi mayat. Kalau mau yang terbaik seperti dia nanti dalam kuburan. Berarti begini dong. Sana kiblat ya? Pada kiblat. Nah, berarti kiblat. Kalau bisa juga. Kalau bisa semuanya. Kenapa semua kalau bisa Ustaz? Posisi mayat yang wajib harus seperti ini hanya ketika di liang lahat. Lain nggak boleh. Arti nggak boleh itu nggak boleh dipaksakan. Di rumah misalnya rumah ibu. Oh ada kiblat hingga dijebol dindingnya. Nggak boleh. Kemana adanya aja silakan. Mau kayak gini mau kayak gitu. Karena nggak wajib. Hanya mencari yang terbaik. Tapi kalau di kuburan wajib menghadap kanan, kepalanya di situ. Kalau nggak bongkar kuburan. Pulang balik kuburnya. Posisi di rumah, mandikan. Nanti kita sampai kepada nyolatkan itu nanti bisa diterangkan. Sudah habis ini kita ambil air. Air ini boleh pakai gayung, boleh pakai selang, mana enaknya aja. Boleh pakai dos kereta juga. Cuman kurang ada. Itu di Mekah mandikan jenazah kayak gitu. Kita tanya kenapa kok kayak gini? Per detik masuk mayat.
Kalau kita pelan-pelan nggak mungkin, nanti 40 hari nggak siap-siap gitu. Jadi tergantung situasi. Nah kita yang cuma satu mayat, cuma tidak ada desakan yang lain, jadi kita perlakukan sebaik mungkin. Ambil air, ini tangan kiri megang gayung. Air pecah di telapak tangan kita. Ingat. Jangan langsung kemari. Karena ketika Rasul nanya Aisyah, apa yang paling dirasakan sakit oleh si mayat? Kata Aisyah ketika keluar dari rumah. Bukan. Ketika masuk ruang lahat. Bukan. Ketika dia dimandikan. Karena dia masih merasakan pedihnya nyawa dicabut itu. Ya, Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Namanya Syam bin Nuh. Waktu ditanya oleh Nabi Isa, "Kam muddata mutti?" Berapa lama kau sudah meninggal? "Muttu khamsata alaf." Aku sudah meninggal 5.000 tahun. Apa yang masih kau rasakan hingga saat ini? Belum hilang lagi rasa sakit dicabut nyawa itu. Sudah meninggal 5.000 tahun, belum hilang lagi rasa dicabut, rasa sakit dicabut nyawa. Apalagi baru beberapa jam. Dengan kita membaca itu, kita bisa menghormati ini dengan baik, pelan-pelan. Kanan, mana kanannya itu kan? Kanan. Ini kanannya. Ini kanannya satu. Nah, ini kanan. Kanan aja kanan. Berapa kali? 3 kali. Dengan apa doanya? Nggak ada. Jangan coba-coba musim baca ini, baca itu. Karena bila takut disaingi. Oh banyak bacaannya nih. Kok nanti nggak hafal, nanti nanya lagi. Sikit pun nggak ada bacaan. Tapi kalau mau baca silahkan. Membaca apa? Bismillah, bismillah, bismillah. Terserah. Selawat, selawat. Suka hati. Keluar baca, keluar nggak apa-apa. Mau baca Yasin, baca Yasin. Yasin, Yasin, Yasin. Serah. Mau diam aja nggak apa-apa. Karena tujuannya bukan bacaan, tujuannya membersihkan. Oh itu payah tuh, banyak tuh bacaannya. Kalau bilang takut digeser. Wah ngeri tuh wah. Apalagi itu payah tuh, nyala wak. Mau bisa jawab gitu ya. Kanan, kiri. Kalau mau. Tidak ada kata harus ini. Mau acak-acak ini bisa. Memang tidak sopan dengan jenazah. Ya kan? 3 baru 3 tengah. Ada saya baca buku Majelis Ulama, dia bilang kalau kanan baca ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Kalau kiri ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Kalau tengah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Oh, saya mau bacain Ustaz, silakan. Saya mau diam aja, suka hati. Yang penting ini mayat bersih. Bukan bacaannya. Mandikan jenazah ini sama seperti tawaf. Yang penting 7 kali putaran. Mau diam aja, mau berzikir, suka hati. Yang penting kelilingi Ka'bah 7 kali. Ya kan? Udah bersih semua, udah basah semua, ambil sabun. Sabun nih. Sabun ini si Bilal boleh mengenakan sarung tangan, boleh tidak. Terserah dia lah. Tapi nanti ada satu tempat yang dia harus pakai sarung tangan. Seperti sabun ini semua ini. Sabun telepon tadi apa? Ya? Sabun telepon tadi. Sabun telepon tadi ini sama yang padat dengan yang cair. Boleh ini mana aja. Nanti busanya pun banyak ini kan. Siram lagi. Mak baik ini mau jawab aja. Itu aja lah. Nanti datang Israel lagi. Ya kan? Jangan coba. Udah sabun semua rata, siram lagi. Menandakan dia sudah bersih, gini kan badannya. Kesat nggak? Kalau masih licin, berarti sabunnya masih ada atau lendirnya masih lengket. Peluhnya, keringatnya. Jadi dia mesti kesat dia itu. Oh masih licin nih, siram balik sabun lagi. Harus kesat, itu menandakan dia sudah bersih insya Allah. Setelah jari ini diginikan, besok tangan. Ya kan? Mungkin kalau anaknya yang keluarga dekat nggak pakai sarung tangan ya. Cuma nanti ada satu tempat yang harus pakai sarung tangan. Udah? Setelah bersih ini semua kita memerengkan. Itu tadi kata Bang tuh. Mereng kiri atau kanan? Tetap kanan didulukan kalau memungkinkan. Nah sebelum dimerengkan kita dudukkan dia sikit. Dulu Bang.
Ini kita dudukkan ini, ya kan? Untuk kita tekan ini. Kiri, kanan, tengah. Mana tahu ada benda yang di pintu, dia lebih mudah keluar. Jangan berharap yang di dalam keluar, bukan itu. Dalam ini banyak ini. Kita hanya ingin membersihkan yang di depan keluar. Sambil kita dehem. Oh, kita yang drum. Ya. Kenapa kita yang dehem? Ya kan? Dehem. Itu tekanan kita ke dia, keluar. Kalau ada keluar, jangan dicari. Ya nggak ada lah. Ya, setelah itu baru kita merengkan. Mau kanan, mau kiri, oke. Kita kanan dulu. Mereng, ini Bang. Ini istimewa main ini, suka hati dia aja lah. Ini dari pantai namanya ini. Nah, kita siram lagi sebelah sini. Tetap kiri kanan dia. Usahakan jangan langsung karena mengingat dia ini sekarang sedang merasakan sakit yang luar biasa. Basah pakai air, kasih lagi sabun tadi. Ya kan? Nah, baru kita tengok ini. Apa dia? Pakusnya. WC-nya, ya kan? Ini tadi yang saya bilang wajib pakai sarung tangan. Karet. Sarung tangan kain, jangan karet. Kenapa mesti kain Ustaz? Warna putih berat. Jadi nampak dia. Jadi dia nggak perlu ditengok. Dia hanya dikucek-kucek aja, dijawil-jawil, digeritik-geritik. Tengok, ada nggak? Nggak ada. Berarti bersih. Sekali lagi, oh ada kuning. Ya kan? Berarti masih ada, bersihin. Jangan dulu sebelum bersih dimasukin lagi. Ketika ada kuningnya, bersihkan dulu ke sabun. Bersih dah. Kalau kira-kira dia nggak bisa bersihkan, ada lagi sarung tangan. Ada yang kasih stok 4 atau 3 itu. Ya kan? Jadi jangan dipaksa ini. Karena yang boleh langsung bersentuhan dengan dia istrinya. Ya kan? Yang boleh tanpa lapis menggunakan kemaluan itu istrinya atau suaminya. Kalau kita nggak boleh, walaupun anak kandung, mesti pakai alas. Ya? Pas gini kan? Tengok bersih, selesai. Jangan lagi dikorek-korek. Bersih udah. Kuning, bersihkan. Ya, sambil disiram. Ya, sambil ini air kalau bisa air jangan putus. Kalau bisa, tapi jangan bising. Cepat jangan putus. Itu macam pasar malam mendingan main. Ya kan? Ada juga pernah kejadian waktu disinjakkan, tengok bukan kuning dan hijau. Karena baru saya makan dadu tumbuh. Oh, yang mana yang goyang. Tumbuh. Dah selesai ini. Bersih kalau dia terus menerus keluar. Apa yang kita buat? Sumpal. Ambil kapas. Ambil kapas disumpal betul-betul, dipadatkan, ditolak ke dalamnya. Plek. Mesti ke dalam. Jangan di pintunya. Nanti kalau di pintunya, dia mau jatuh. Ya kan? Tapi dia langsung masuk. Masukkan terus. 2-3 biji gumpalan masukkan terus. Dan kita sebagai bilan atau sebagai anak yang sudah belajar, yakin benda itu masuk ke dalam. Untuk sebagai penghambat sementara. Ini bakal keluar lagi nanti. Oh iya Bu, ngeri. Kalau nggak kita sumpel nanti, pernah kita buat bercecer-cecer dari kain kafan. Apa boleh buat? Nggak mungkin diulang lagi. Ya? Jadi pastikan nggak keluar lagi. Tengok gini kan. Nah selesai. Habis. Di depannya juga seperti itu. Yang laki-laki dibersihkan, perempuan dibersihkan, semua dibersihkan. Tetap pakai sarung tangan, kecuali pasangan hidupnya. Boleh tanpa sarung tangan. Sudah bersih ini semua. Udah, sebelum kita telentangkan, nah, ini bersihkan dulu. Ini nggak bisa dibuat kalau di pangku. Awet bersihkan orang di pasar. Ya kan? Sebelum telentangkan bersihkan dulu. Nah, udah kesat ya bunyi, udah bunyi, kesat kan? Baru telentangkan. Jadi berjumpa kesat dengan kesat, badannya kesat, dasarnya pun kesat juga. Ini kemungkinan besar ketika nanti mereng tadi ada keluar chestnya kah,
makanannya kah, apa tadi dahaknya itu keluar. Itu nggak usah dulu dihiraukan, belum selesai soalnya. Apalagi nanti kalau darahnya keluar dari hidung mana-mana, Pak, darahnya keluar Pak, ya sabar. Kalau nggak sabar kau sendiri bersihan. Betul kan? Kadang-kadang bising, tunggu. Kan ada bagian ini. Kenapa? Kalau kita bersihkan sekarang nanti, dia bakal keluar lagi. Biarkan dulu dia. Nah, kita balikkan lagi ke sana. Boleh. Yang terakhir ya. Gitu bisa enak ya. Dah. Balik. Ini sama seperti yang tadi. Siram lagi. Ya. Berapa kali terserah, yang penting rata. Sabuni lagi. Kemudian dia berbusa banyak. Selesai, siram lagi, pegang, keset nggak? Setelah itu apa? Tengok lagi. Mana tahu keluar dia. Aman disumpal Ustaz? Mana tahu. Kalau memang keluar lagi, sumpal lagi. Walaupun nggak disumpal karena bersih, tengok juga lagi. Karena kadang-kadang dia berubah perutnya tuh. Mau dia keluar lagi? Mau. Ada juga yang nggak mau. Karena udah nggak makan sebulan, apa ini keluarin? Ya kan, kawannya sih makan aja, belum balik keluar. Enggak, belum tumbuh ular. Bersih. Ada dompet sama ini. Ya? Udah bersih nih, bersih. Sama seperti tadi model tangan, bersih lagi. Nah, jadi kita pun hakul yakin bersih. Kan? Hakul yakin. Ya, jadi ada 3 tuh kan, ainul yakin, ilmu yakin sama hakul yakin. Tiga-tiganya ada kalau begini. Udah bersih baru telentangkan. Nah, ini baru finishing dia. Ya. Apa yang mau difinishing itu di muka tadi? Pakai cotton bud tadi. Dibersihkan. Masukkan cotton bud itu jangan dalam kali untuk di-swab pula masuk sini pula. Ya kan? Ada cotton aja. Nah, giginya tuh disugi namanya. Pakai kapas boleh, pakai kain boleh. Tapi kalau pakai kain jangan kain ini lagi. Ini kan dari dapur tadi. Warna bogol nih. Ganti kain, disugi gigi tuan, gini kan. Kalau kita sikat di sini ya. Siwak, disiwak deh. Jadi gigi itu bersih. Nah, kalau kita bilang, kita mesti ada teknik. Suruh anaknya, jangan awak. Di samping kita pun nggak mau capek, dia lebih berhak. Kita kan yang penting bagaimana jelas dan tidak terlalu capek. Ya, suruh anaknya sini kau ketawa kan kau dimandikan ya. Dia udah nyuruh karena dia paling berhak. Jadi sesungguhnya Bilal itu sebagai koordinir, mengkoordinator dia. Ya kan? Tapi ada Bilal yang teriak juga, "Mak, Bu, silakan keluar, Bu. Urusan saya, Bu." Enggak boleh, karena mereka lebih berhak. Ya, itu kan orang lain. Bersihkan semua ini, daun telinga. Dan jangan disumpal jika tidak ada yang keluar. Ada yang keluar nggak? Kadang-kadang ada yang keluar disumpal juga, jelek namanya. Udah namanya jelek ya. Jangan disumpal kalau ada yang keluar. Oh, ada yang jelek katanya. Habis, selesai, besok saya datang lagi. Sekarang kalau di sini kebiasaannya jenazah itu diwudukkan nggak? Wudhu. Nah, kira-kira kalau nggak diwudukkan boleh nggak? Setahu kita aja, jangan bingung-bingung. Kalau nggak tahu beda kasih tahu, jangan sok tahu. Nah, sesungguhnya kalaupun diwudukkan bisa, enggak pun nggak apa-apa. Nggak wajib diwudukkan. Mau silakan. Kenapa gitu Ustaz? Sebab jenazah ini dia mandinya mandi wajib, hadas besar. Jadi kalau sudah hadas besar pun terangkat, apalagi hadas kecil. Kan wudhu hadas kecil. Otomatis terangkatlah wudhunya. Sama seperti kita kalau mandi wajib, kita bisa langsung sholat kan? Karena sudah ada wudhu, sepanjang kita nggak menyentuh area yang membatalkan. Kan begitu? Kan 3 yang menyebabkan mandi wajib. Pertama karena ada yang darah keluar bagi perempuan. Yang kedua suami istri karena bercampur atau sperma keluar. Yang ketiga karena meninggal dunia. Jadi ketika ada nanti kasus meninggallah pasangan hidupnya, sementara mereka tadi malam baru campur dan tak sempat mandi wajib,
Perlu nggak istri atau suaminya bilang sama Bilal? Oh Pak Bilal, tadi malam belum sempat mandi wajib. Suami saya, hah? Kata Bilal, kok dahsyat kali bu? Jadi fitnah nggak? Haram hukumnya. Itu namanya asraruz zaujah, rahasia suami istri. Jadikan itu kenangan terakhir yang paling indah. Jadi perlu dibilang-bilang, nggak perlu dibilang-bilang. Karena tidak pun dia sedang dalam keadaan junub, memang juga harus mandi. Tapi kebiasaan kita di sini nanti jadi mulut orang kampung. Tak diudukkan waktu ayahku, tak diudukkan nenek itu makku. Jadi fitnah kan? Padahal nggak apa-apa. Maka cari selamat diudukkan saja. Udukkan. Sudah kalau Muhammadiyah nggak ada uduk-uduk, karena mereka mau memberikan teguh kaji itu nggak apa-apa. Kita kan juga menjaga fitnah lebih baik. Ustaz, yang tadi yang bersihkan gigi mulut tadi itu kita masukkan air atau enggak, hanya Dibasah aja. Dibasah aja. Maksudnya di apa namanya? Dirogoh gitu kan? Enggak, giginya aja. Gigi aja. Jangan Dalamnya digurah. enggak? Dalamnya enggak? Enggak, jangan digurah. Gigi depan. Itu kadang-kadang digurah nanti. Dikorek masuk sini kalau ke paru-paru. Kain lah. Nggak kain aja, lebih kesak. Nanti kalau sebagai saya dia pakai odol lagi. Permukaannya aja. Kadang-kadang mau bibir tuh pecah-pecah, bersihkan. Ya, nah, selesai wudhu, selesai tadi dipakai ke tempat kuku-kukunya, siram air mutlak. Ya, siram air bersih maksudnya. Diwudhukan baru ambil jeruk purut. Air jeruk purut kalau ada. Makanya ibu-ibu jangan malas, habis diparut disaring bu. Ini nggak disaringnya, segini-segini biji. Masuk dulu hidungnya sini. Ya kan? Nah. Malas. Setelah itu baru kapur barus. Setelah kapur barus tidak ada lagi siraman apapun. Kebanyakan bila saya tengok, jadi saya diam aja lah, jangan usah tahu. Habis kapur barus disiramnya lagi, ya habislah wanginya. Trikot untuk apa disiram lagi? Itulah terakhir dalam hadis Nabi, kau jadikan siraman terakhir itu air kapur barus. Jadi tidak lagi siraman setelah kapur barus. Baru kita andui. Cara menganduinya itu begini, ditekan dengan gini-gini bang. Nggak boleh. Habis kering, baru kita kasih cawat. Ya cawatnya itu kita gulungkan seperti kain sini. Ada yang pandai membuat cawat seperti pempes, buat. Saya tidak mencontohkan itu, nanti sulit. Ini kan secara umum yang termudah aja. Tapi kalau sudah kira-kira terbiasa, baru kita ajarkan yang pakai cawat, gunting ini, gunting itu. Udah habis, selesai. Ada wasiat. Jadi ini kapas kita buka, kita gulungkan ke kakinya semua. Ya, kapas ini kita pakaikan ke kakinya dari mulai ujung sampai ke atas. Ini satukan nih. Ikat. Masa dikat? Ini aja. Nah, dibawa. Pokoknya habisnya makan siang gitu ya. Ini kain sarung ya. Kain sarung nih. Ini kapas lagi, kapas. Pokoknya kapasnya semua. Penuh. Penuh. Gini kan. Tidak belum kita pulang rumah ini. Jadi ini tangan, dia boleh dilipat seperti kita sholat, dan boleh juga di sini. Nggak apa-apa.
Karena ada orang yang sholat pahamnya nggak di sini. Kan gini kan? Jadi boleh gini. Yang nggak boleh itu diginikan. Mau dipersembahkan ya, nggak boleh ya. Jadi tangannya itu boleh di atas baju, boleh di bawah baju. Mana selera aja. Kalau saya sering gini aja. Nah, jadi lebih enak ya. Kita gulung, ini ada sisi kiri dan sisi kanan. Nanti kan jenazah ini ada kiblat. Maka kita dulukanlah sisi kanannya untuk digulung. Nah, walaupun boleh sisi kiri, tidak ada masalah. Ini saya yang ngajarkan yang terbaik ya. Kita gulungkan sisi kanan dulu. Langsung yang lapis pertama itu ya. Ya, jadi lapisnya itu boleh kan dari 3 lapis kan? Boleh selapis-lapis, boleh sekaligus. Tapi kalau saya selalu buat sesuai selera. Kalau lagi pengen selapis-lapis, selapis. Ya kan? Kalau lagi muak orang itu langsung 3 saya buat, ya kan? Nah. Ya kan? Tergantung moodnya juga, ya kan? Nah. Kenapa yang sebelah kiri di atas? Kan gitu? Ini sebenarnya ada alasan. Karena nanti waktu dia mereng, kan dibuka semua itu. Jadi lebih mudah nanti kain itu ditarik karena dia lipatan paling atas. Bisa bayangkan nanti? Iya, iya. Nanti waktu di lubang lahat ya. Iya. Nah, ini ada lubang udah? Belum? Ini bawahnya. Nah. Buka, wajib buka. Aduh, malu Jadi kita kalau mengikat dari bawah, jangan dari atas, supaya nanti kan kebiasaan kita nanti ada yang mau jara-jara lagi. Nah, jadi kita ikat ya, kayak itu betul-betul kita lipat ini. Macam orang di bedong. Jadi kita itu lahir di bedong, meninggal di bedong juga ya. Kalau banyak lebihnya kita ginikan. Supaya dia jangan manggil-manggil nih gini-gini kan. Kan aku dengan CM. Ah, ini di mana posisinya? Cari lututnya. Ini Bapak Ibu, ikatannya di sebelah kiri. Karena mayat bakal ke samping. Jadi susah bukanya ya? Bukan di tengah ya, Bu? Bukan di tengah. Banyak pahlawan di tengah ya, Pak. Banyak pahlawan ya. Jadi kita kan juga mau rapi. Jenazah juga rapikan dengan salah-salah. Nah, ini baru di mana ya? Pinggang. Pinggang ya. Pinggang apa perut? Pinggang. Dia seperti tali pinggang. Di buku itu di perut ya? Hah? Ya dekat lah mungkin tetangga perut sama pinggang kan. Nggak punya pinggang ya, Pak? Ya. Ini juga sama tadi sama lutut ya. Pinggangnya rata aja ya. Kenapa nih Pak mainnya Pak? Kedukutnya Pak. Pas. Di wangsul ya? Udah ikhlas kan? Rasa. Dah. Muat. Assalamualaikum. Ini big size ini ya, big size ya. Big size. Ini di lengan. Di bawah siku boleh, di lengan boleh. Dah. Ada tadi sebat. Pakai serban ya. Waktu itu nggak pernah sembahyang dengan pakai serban. Nah, ayo boleh. Tak sendiri nih otomatis ya. Otomatis. Bentar lagi. Ya, oke. Cukup juga. Terakhir kan.
Ini caranya dua. Boleh diikat belakangan, boleh sekarang langsung diikat tanpa harus tutup wajah. Ya. Kalau perempuan juga gitu. Ya. Nanti setelah dia diziarahi oleh keluarganya, kita tinggal gini, mau ya? Tinggal dikeluarin ya. Ya kan? Boleh juga seperti biasa kita tengok, ini jangan diikat dulu, terserah mana maunya. Kan gitu? Dan sebenarnya yang kita buat selama ini silap. Kalau mau cium-cium sebelum dimandikan. Setelah dimandikan sudah wangi, kena lagi jigong, bawa lagi dia. Itu sunnahnya begitu. Kata Ibunda Aisyah ketika suami saya meninggal, yaitu Rasulullah, ayah saya Abu Bakar menciumnya. Tapi sebelum dia apa-apain. Nah kita kan ganjil kita, udah cantik-cantik wangi-wangi diciumi. Nah selesai. Sekarang kita nyolapkan yang terakhir, nyolapkan ya. Di mana posisi kepala jenazah laki-laki ini atau perempuan ketika disolatkan? Maka jawabannya tidak ada yang harus. Dengar ya, posisi kepala jenazah tidak ada yang ada itu posisi imam. Itu ada hadis yang jelas. Di mana posisi imam ketika jenazah laki-laki? Berdiri di mana imamnya? Tidak ada. Berdiri di kepala. Perempuan? Tinggal. Dari perut atau pinggang ya? Salah itu. Posisi imam itu bukan berdiri di kepala mayat. Kalau perempuan, kepalanya di sini, pas. Jadi kita berdiri di sini ya. Jangan? Berarti kepala mayat di kanan imam. Kalau laki-laki, kepalanya di sini. Jadi kita di sini. Kan kepala laki-laki nih. Mayatnya perempuan, kepala di sebelah sini. Paham? Kalau mayatnya laki-laki, kepala di sebelah sini. Kalau mau. Pada dasarnya tidak ada tuntunannya. Cuman kata ahli-ahli tasawuf, posisi seperti itu. Kenapa? Karena perempuan itu paling banyak di mana dosanya? Perempuan. Di mulut. Jadi dikanankanlah mulutnya nih. Semoga Allah mengampuni dosa mulutnya. Kalau laki-laki kan di sini nih kepalanya. Kita kan di sini kan? Nah, dosa laki-laki itu di mana? Mata dan kemaluannya. Dikanankan. Semoga Allah ampuni semua sumber dosanya. Begitu kira-kira kalau memang mau. Tapi ingat ya, keseringan kita tengok waktu dipikul, salah letaklah sini kepalanya. Mana kepalanya nih? Oh ditukar. Ini yang jangan. Jangan coba-coba itu. Kalau sudah terletak, sudah. Tapi kalau belum terletak, kita boleh milih. Dengar itu? Kenapa? Kalau nanti dirubah, kita akan tanya, kenapa kau rubah? Nggak ada hadis yang jelas seperti itu. Jadi jangan coba-coba dipertahankan. Kalau sudah terletak, sudah. Sebelum terletak masih boleh. Letak sini. Oke. Habis. Dibawa ke kuburan. Mana yang luar jalan? Arah kepalanya atau arah kakinya? Mana yang luar jalan? Yang luar jalan itu adalah yang mikul. Nah, yang mikul lah yang bapak. Itu luar jalan. Tidak ada ketentuan harus kepala duluan begini atau kaki duluan begini. Jadi jangan coba-coba dirubah. Ini apa nih kepala rubah. Jangan. Nanti kalau kau rubah ditanya apa dasarnya kau tak tahu. Jangan kau buat yang kau tak tahu. Dan jangan pernah sok tahu. Atau kakinya luar jalan. Ini kakinya dirubah. Jangan juga. Kalau sudah terlanjur angkat. Tapi kalau dari awal boleh dirubah. Ini di jalan. Muter begini. Iya. Nggak bisa. Kalau dari rumah di setel oke. Sampai kuburan. Ya. Sampai kuburan kita masukkan ke dalam lubang liang lahat. Misalnya ini lubang. Biasanya jenazah di mana? Pas mau diturunkan, di mana jenazahnya? Samping lubang. Di samping lubang kan? Sunnahnya bukan di samping lubang, tapi di belakang lubang. Dari sini dia. Masuknya gini. Begitu sunnahnya.
Jadi orang yang di bawah nampung ini, sehingga yang paling ujung sempat memegang kepala mayat jalan. Kalau dia dari samping, yang megang kaki, nggak megang kepala. Benar kan? Tentu dengan dia ngopor dia. Semua dapat megang tubuhnya. Sebagai kemuliaan kan? Turunkan. Mana yang turun? Setelah ada dipinang di gendong ini, mana yang turun? Kaki. Berbarengankah kepala atau kaki kan? Kata Nabi, kuburan itu rumah orang mati. Kalau bapak masuk rumah, apa yang belum masuk? Kepala atau kaki? Kaki. Hah? Ada juga kepala, tapi balik. Aman nggak? Nggak baru masuk. Kebanyakan kalau kita masuk rumah kan kaki luar. Maka sunnah memasukkan jenazah itu kaki luar. Kaki luar masuk. Kan gitu? Nah. Kemudian sudah sampai dalam, baru dimiringkan. Miring. Wah. Enggak usah bilang. Tahan. Oke, perhatikan ya. Ini kan kepalanya dongak ini kan. Ya kan? Kasih tanah biar rata. Ambil. Kasih. Dah kan? Ambil lagi tanah segumpal untuk hidungnya. Karena jangan kepalanya digini-ginikan. Takkan mungkin besar apa tuh, karena ada tangan. Datang si tukang gali nggak pernah ngaji, kepala ayah digini-gini kan ya. Awak pernah anak yang pernah ngaji, tengok iya aja. Benar nggak? Jangan. Takkan mungkin besar rapat ini, karena ada tangan di situ. Makanya ambil tanah, gumpalkan di hidung ini, selesai. Ya, baru kemudian dibuka. Buka saja, buka. Akhirnya terbuka juga ya. Nah setelah dibuka gini, yang tadi saya bilang kan kain itu di atas kan, gini kan dia. Nah, direnggangkan dia. Kalau tadi ini kita buat di bawah kan agak susah. Ini lipat yang paling atas. Nah, kemudian ini kaki. Kita tengok dia sunnahnya bertingkat seperti ini. Nah, gini dia. Nah, rata dia. Seperti orang berdiri sholat. Ini kalau nggak ditengok kita nggak tahu entah kayak gini apinya. Bener kan? Entah kayak gini. Atau ada juga yang nggak nampak karena buntung matinya. Nggak nampak, ya kan? Jadi kita buka ini supaya kita pastikan rata. Baru ditutup. Makanya kita belajar, mana tahu besok sampai umur orang tua kita berikan dia pelayanan terbaik. Yang tukang gali kubur suruh naik, jangan gue gendong makku, kami gendongnya. Ya, ambil air mawar kalau ada siram. Air mawar. Nah, yang terakhir jangan kerajinan diazankan. Udah habis. Dulu waktu lahir telinga kanan diazankan, telinga kiri di Komat. mau bayinya laki-laki perempuan tetap kanan azan, kiri komat. Ini kepandaian, laki-lakinya azan, bayi perempuan Komat. berarti kanan aja dong, kanan. Makanya dinasihati masuk kanan, keluar kanan, bentang dia. Mau bayinya laki-laki perempuan azan kanan, komat kiri. Kalau sudah azan udah komat, nunggu apa? Udah azan udah komat, nunggu apa? Kan udah disolatkan, habis. Jadi hidup ini hanya untuk menunggu disolatkan. Jadi kalau ada yang azan lagi, kapan lagi sholatnya? Ada nggak sini yang azan? Menurut mazhab Syafi'i, mengazankan orang sedang meninggal dalam liang lahat bid'ah hukum. Nggak bisa. Oke, selesai Pak. Selamat hidup kembali. Nah. Baik, jadi terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Setelah dikubur ini kan, di sini pakai talqin nggak kebiasaannya? Nggak. Talqin mayat. Oke. Ustaz membaca di kuburan pakai? Pakai. Kata Imam Ghazali, posisi si ustaz yang mentalkinkan di sini, menghadap ke sana, karena dia diumpamakan sedang berhadapan dengan jenazah. Di sini jadi lihat. Ya, itu nanti bisa ditengok dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Di sini dia, di sini. Jadi kalau kita ziarah nanti, kita menjelang Ramadan apa, kita di sini posisi. Jadi kita berhadapan dengan, seolah-olah berhadapan dengan wajah. Tapi jangan diajak cakap, nggak boleh, haram juga. Mau puasa nih mak, minta izin ya. Yo, kata mana lah ya.
Ada yang mau kawin, minta izin, nggak boleh, haram hukumnya. Mayat tidak boleh diajak cakap. Haram mutlak, berdosa besar. Jadi nggak perlu Ustaz, doakan aja. Allah maghfirlah, bacakan Yasin. Udah pulang. Ya selesai, baru udah pulang. Habis. Tabur bunga, ada bunga tabur, nggak ada udah. Ya? Kenapa? Lubangnya gimana bentuknya? Lahat itu artinya laci. Mulhid orang yang melenceng. Jadi seharusnya kalau dalam tatanan yang sebenarnya lahat itu dikorek rata, kemudian dikerok gini lacinya. Dikerok. Jadi orang-orang yang mulhid dalam Quran itu orang-orang yang melenceng, yang sifatnya seperti lahat, lurus tapi masuk. Jadi kita tuh macam dilacikan sebenarnya. Sehingga dinding dan atap kita itu tanah. Kalau sekarang kan nggak gitu, papan atasnya. Karena mungkin keadaan tanah kita mungkin nggak mencukupi. Jadi dikorek di sini, mayat itu di sini sebenarnya. Sebenarnya begitu. Arti lahat itu melenceng. Jadi lubang itu dilencengkan nih. Itu arti lahat dalam kamus. Lahdun itu begitu artinya. Dikorek, dikerok ini, dibentuk dia. Sebesarnya kita. Kalau di Saudi begitu. Kita berkali-kali ngubur mayat di Baqi, Madinah, seperti itu. Masuk dalam laci, tutup. Nah, ini kosong lubangnya. Karena mayat di situ. Jadi pas mayat itu 100% dikelilingi oleh tanah. Begitu ketentuan lahat. Dan tingginya setinggi orang dewasa. Tinggi dalamnya itu setinggi orang dewasa. Hanya untuk menghindari jangan sampai tercium oleh binatang buas. Di situ Nabi membuka tali pocongnya dalam lubang lahat, bahkan bifamihi, dengan mulutnya sendiri. Saking dia menghormati sahabatnya itu bukan pakai tangan, pakai mulut dia. Tapi pada fikih Islam buka itu. Terima kasih ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilir rahmah was-sihha was-salama wal maghfirah wal hidayah wat taufiqa war rizqa was sakinah wal mutmainnata wal mawaddata wal barakah alaina hadhil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.